Jumpa lagi dengan saya, Lamsen Nebaho, pada video tanggapan kedua ini. Pada video tanggapan pertama, dapat disimpulkan bahwa Tuhannya Alkitab itu bukan Tuhannya Al-Quran. Para nabi yang di Alkitab bukanlah para nabi yang di Al-Quran. Jadi, Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran bukanlah Alkitab kami. Pada tanggapan video kedua ini, kita akan membahas halaman 31 pada buku Mana yang Bisa Dipercaya Alkitab atau Al-Quran, karangan Insan Mogoginta, halaman 31 yang berjudul Mana yang Bisa Dipercaya. Kita baca alinea ketiga. Gereja dibangun di mana-mana. Bahkan hampir setiap ruko ada salah satu atau dua petak yang mereka sewa dan dijadikan gereja. Hampir tiap mall di lantai paling atas tiap minggu dijadikan tempat ibadah. Kenapa orang Kristen beribadah di mall-mall? Sepertinya, setahu saya, hanya di Indonesia seperti itu. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa untuk mendapat izin membangun gereja sangat-sangat sulit di Indonesia. Kalau orang Kristen beribadah di rumah-rumah, di demo, diusir, maka alternatifnya adalah orang Kristen bergereja di ruko-ruko, di mall-mall yang agak sulit di demo. Itulah sebabnya orang Kristen banyak beribadah di mall-mall. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023. Penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023. Pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023. Pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022. Penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022. Pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021. Penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021. Pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020. Pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2 sampai 3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non Muslim. Ya, ini faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun, Bang, dimanapun, ini faktanya. Orang lagi ibadah gitu, maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita, kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini? Gila itu. Kita malu seharusnya sebagai bangsa Indonesia bahwa masih ada orang di Indonesia yang dilarang untuk beribadah. Itu sangat-sangat memalukan. Pendeta, misionaris, evangelis, penginjil disebarkan kemana-mana dalam rangka untuk menarik sebanyak mungkin umat beragama lainnya agar menjadi pengikut agama mereka, alias menjadi pengikut Yesus. Itulah yang disebut kristenisasi. Di gereja kami tidak ada istilah kristenisasi, islamisasi. Karena istilah atau kata-kata tersebut adalah istilah atau kata-kata kebencian. Yang walaupun sama-sama kita tahu, pada zaman dahulu kala, Indonesia belum ada agama Islam. Tetapi saat ini, Indonesia hampir 99% Islam. Tapi itu tidak kami sebut islamisasi. Karena istilah itu adalah istilah yang sangat menyakitkan. Pada halaman 32, demikian juga dengan Islam. Musola dan masjid
dibangun di mana-mana. Para dai, ustadz, kiai, ulama, dan aktivitis Islam lainnya disebarkan kemana-mana. Mengadakan kajian, dakwah, ceramah kemana-mana dalam rangka syiar Islam dan menarik sebanyak mungkin orang-orang agar memeluk Islam sebagai agama yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua agama ini, Islam dan Kristen, sifatnya ekspansif, yaitu sama-sama berusaha dengan berbagai cara melakukan penyebaran agama dalam rangka menyampaikan pesan dari Tuhan masing-masing kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Artinya, Tuhan orang Islam memerintahkan umat Islam untuk berdakwah, mendakwai orang Kristen, orang-orang di seluruh dunia. Tuhan orang Kristen pun memerintahkan umat Kristen untuk menginjil, bawa Injil, membawa kabar baik ke seluruh dunia. Artinya, Tuhan orang Kristen dan Tuhan orang Islam rebutan umat. Kedua agama ini sama-sama mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar. Hanya kitab sucinya saja yang benar-benar wahyu Allah. Dan hanya agamanya saja yang bisa menyelamatkan manusia, dunia dan akhirat. Sehingga timbul pertanyaan, mungkinkah kedua agama ini sama-sama benar? Hal ini perlu diluruskan. Ya, mari kita luruskan. Tidak ada ajaran di gereja kami yang mengatakan bahwa agama Kristen menyelamatkan manusia dari kematian kekal karena dosa. Tidak. Yang ada adalah Yesuslah juru selamat, menyelamatkan manusia dari kematian kekal dan melayakkan manusia masuk surga. Itulah yang sebenarnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video komentar ketiga yang membahas keselamatan menurut pandangan Alkitab atau Bible halaman 33.